Hamas merilis video yang menunjukkan pejuang mereka menyiapkan sejumlah barak roket untuk menyerang Israel. Persiapan ini dilakukan untuk menyerbu 3 wilayah Israel, yakni Ashkelon, Ashut, dan Tel Aviv. Menurut keterangan pihak Israel, penembakan roket Hamas telah dilakukan sebanyak 1.500 kali dalam 3 hari terakhir. Serangan Hamas menyebabkan kehidupan masyarakat Israel dilanda kecemasan, terjadinya peperangan yang lebih parah. Tank Israel melakukan penembakan di jalur Gaza sebagai lanjutan bentrok Israel dan Palestina. Selain tank, Israel juga melancarkan serangan udara terburuk di Gaza sejak kekerasan tahun 2014. Konflik terbaru Israel dan Palestina yang telah memasuki hari ke-50 ini ditandai dengan jatuhnya sejumlah korban jiwa serta belum terdapatnya upaya damai. Pemirsa, bagaimana perkembangan terkini serangan Israel ke Palestina? Kita akan lihat informasinya ini dari Al Jazeera Arabic yang diterjemahkan oleh pengamat Timur Tengah, Mas Anan Nurdin. Bisa membantu kami, Mas, untuk membaca bagaimana situasi terkini. Assalamualaikum, selamat sore, Mas Anan Nurdin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, sebelumnya Mas, terima kasih atas waktunya di Hari Raya Idul Fitri ini sudah bersedia berbincang bersama kami dan juga membantu untuk memberikan informasi kepada masyarakat sebetulnya apa sebetulnya yang terjadi di Israel. Berikut ini Mas, silakan Mas Anan. Ini adalah laporan dari Gaza langsung yang dilaporkan oleh wartawan Al Jazeera Wa'il Dahdu dari Al Jazeera di kantor di Gaza yang menjelaskan bahwa terjadi pada hari ini saja, pada hari Raya Idul Fitri, terjadi beberapa serangan ke beberapa komplek penting di Gaza, terutama di Gaza sebelah utara. Di Gaza sebelah utara ini, di situ yang diduga merupakan beberapa tempat yang padat penduduk yang menurut Wa'il Dahdu sebenarnya hampir seluruh tanah atau wilayah di Gaza ini sudah sangat padat dengan penduduk, jadi sangat sulit ada satu roket Israel atau satu rudal Israel, serangan udara Israel yang tidak akan mengenai sebuah bangunan. Wa'il Dahdu melaporkan bahwa kemarin juga terjadi sebuah serangan terhadap sebuah apartemen yang merubuhkan satu apartemen karena terkena rudal serangan udara dari Israel. Kita sedang menunggu perkembangan selanjutnya dari studio Al Jazeera di Qatar yang ingin mengetahui lebih mendalam perkembangan terbaru yang ada di jalur Gaza. Dan menurut berita pada hari ini bahwa ada semacam keinginan Israel untuk melakukan serangan darat atau agresi darat ke Gaza secara langsung, tapi nampaknya itu membutuhkan pertimbangan yang sangat mendalam, analisa yang sangat mendalam, karena mereka khawatir kejadian tahun 2014 kembali terulang. Pemirsa, kita kembali ke jalur Gaza. Apa yang kita lihat hari ini adalah sebuah serangan kesekian kalinya yang dilakukan hari ini, yang dilakukan oleh penjajah Israel, militer Israel yang melakukan serangan udara langsung ke jalur Gaza. كما استهدفت الغارات الإسرائيلية حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. أفادت الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 100,000 فلسطيني شاركوا في صلاة عيد الفطر في المسجد. Laporan terbaru walaupun berada di bawah serangan udara militer Israel, ini adalah salah satu apartemen yang hancur akibat serangan udara militer Israel. Tetapi walaupun demikian, diberitakan bersama Al Jazeera bahwa pelaksanaan
sholat Idul Fitri dilaporkan tetap berjalan seperti biasa. Masyarakat di situ juga ada yang tetap melakukan sholat Idul Fitri. Tetapi tidak lama setelah itu serangan udara ke beberapa tempat terutama di bagian utara jalur Gaza terus dilakukan oleh militer Israel. Kemudian di beberapa negara seperti di Iran, ini adalah demonstrasi yang dilakukan di Iran. Mereka melakukan demonstrasi untuk mendukung orang-orang Islam atau di Palestina di jalur Gaza dan menuntut kepada seluruh dunia agar melakukan aksi atau mendukung secara politik bagaimana agar sikap Israel yang terus melakukan kekerasan di jalur Gaza bisa dihentikan. Kembali Al Jazeera ingin mendapatkan berita langsung dari jalur Gaza. Di sana ada Wail Dahdu, wartawan Al Jazeera yang ada di Gaza. Dan kemudian juga Al Jazeera akan memberikan laporan dari wartawan kedua di tempat yang berbeda, yaitu wartawan Al Jazeera di lokasi tank Israel yang mempersiapkan untuk serangan darat. Diberitakan bahwa pada hari ini saja ada puluhan korban jiwa, diantaranya adalah anak-anak yang sedang melakukan sholat Idul Fitri, dan dikatakan bahwa Kementerian Kesehatan Palestina sudah mengatakan bahwa Gaza dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan karena dengan fasilitas rumah sakit yang sangat terbatas dan obat-obatan yang sangat terbatas, sehingga korban-korban yang berjatuhan akibat serangan udara militer Israel mengakibatkan tidak mendapatkan perawatan yang semestinya. Dan kondisi di lapangan memperkuat hal tersebut karena sulitnya para tenaga medis untuk mengevakuasi para korban dari lapangan secara langsung karena serangan udara Israel yang sangat beresiko tinggi terhadap seluruh tenaga medis, dan wartawan-wartawan juga melakukan liputannya sangat di posisi yang memang sangat aman dan sangat dirahasiakan. Baik. Jadi secara umum memang gambarannya hingga saat ini eskalasi ketegangan masih terus terjadi, gempuran itu masih terus ada ya Mas Anan ya. Baik, ya betul sekali. Mas Anan Nurdin sudah membantu kami untuk menerjemahkan bagaimana sebenarnya kondisi terkini di Palestina. Ya, terima kasih. Selamat sore Mas Anan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan pemirsa, kami juga nanti akan memberikan Anda informasi-informasi lainnya masih mengenai bagaimana polemik ataupun juga peristiwa yang terjadi di jalur Gaza ataupun juga merupakan serangan oleh Israel. Di antaranya pemirsa, Hamas merilis video yang menunjukkan pejuang mereka ini menyiapkan sejumlah barak roket untuk menyerang Israel. Persiapan ini dilakukan untuk menyerbu 3 wilayah Israel, yakni Askelon. Kalau tadi kita lihat Mas Anan ini juga menyambung tadi terjemahan dari Mas Anan. Mas Anan, kalau dilihat ini kan akar masalahnya konflik yang terus berulang. Bahkan jumlah korban ini tidak memandang bulu lagi. Anak-anak banyak juga Mas Anan yang menjadi korban. Sejauh ini Mas, bentuk jalan damainya sepertinya buntu Mas. Kita menunggu ini dan semua negara sudah sepakat mengutuk tindakan dari Israel ini. Mengapa selalu menyerang di daerah tepi barat juga jadi incaran gitu Mas Anan? Ya, karena sebenarnya beberapa pihak di Palestina, termasuk di dalamnya adalah Fatah yang di situ ada penguasa Palestina sekarang ya, mereka sebenarnya sudah menyetujui usulan perdamaian yang diusulkan oleh beberapa pihak termasuk oleh Amerika Serikat, yaitu agar membagi wilayah berdasarkan kepada perang terakhir pada tahun 67. Yang tahun 67 itu yang di dalamnya adalah tepi barat dan jalur Gaza itu milik Palestina, dan sisanya mungkin kita anggap itu adalah hasil dari sebuah kemenangan perang. Tetapi yang terjadi adalah yang mempersulit dan memperumit masalah adalah bahwa Israel tetap menginginkan seluruhnya tanpa kecuali yang di dalamnya ada Yerusalem atau Al-Quds
Dan akhirnya mereka 2 tahun lalu mengumumkan bahwa ibu kota Israel dipindahkan dari Tel Aviv ke Yerusalem. Ini memperkeruh suasana. Kenapa memperkeruh suasana? Karena dengan mengumumkan bahwa Yerusalem adalah atau Al-Quds sebagai ibu kota Israel, itu berarti mereka akan membuka pemukiman-pemukiman Yahudi baru dan artinya melakukan pengusiran-pengusiran baru kepada rakyat Palestina yang ada di Al-Quds, yang ada di Masjid Al-Aqsa, yang ada di beberapa daerah. Hal ini asalnya beberapa pihak Palestina sepakat tahun 67, tanah tahun 67, tapi melihat hal tersebut akhirnya bahwa Israel sesungguhnya tidak menginginkan perdamaian. Israel sebagai penjajah menginginkan menginginkan permusuhan yang lebih dalam kepada rakyat Palestina. Permusuhan yang lebih dalam yang kita lihat adalah apa yang terjadi 3 hari lalu. Ketika militer dan polisi Israel melakukan serangan, melakukan penangkapan, itu ditonton langsung oleh rakyat Israel, oleh orang-orang Israel. Ini menurut saya sangat di luar perikemanusiaan. Kita melihat seseorang disiksa dan lalu orang itu bertepuk tangan, ini sesuatu yang tidak normal, menggambarkan bahwa Israel itu adalah the real teroris sebenarnya. Ya, sebenarnya teroris dan sangat rasis. Mereka hanya mementingkan orang-orang yang beras Yahudi saja, sementara yang lain mereka tidak pedulikan, termasuk di dalamnya adalah rakyat-rakyat Palestina yang diusir 3 hari lalu dari Masjidil Aqsa ketika mereka melakukan ibadah itikaf. Dan konflik ini akan semakin dalam kalau menurut saya ketika mereka memutuskan akan melakukan serangan darat. Sekarang hanya dilakukan serangan udara. Tetapi dari pengamat-pengamat bahkan dari intelijen Israel sendiri mengatakan bahwa sangat beresiko tinggi kalau mereka melakukan serangan darat langsung ke jalur Gaza. Karena mereka tidak mau kejadian pada tahun 2014 salah perhitungan. Mereka mengatakan bahwa seluruh pusat-pusat perlawanan Hamas dan Jihad Islam yang ada di Gaza itu sudah ditumpas. Tapi ternyata beberapa kemudian ratusan rudal. Bahkan pada hari ini kita lihat berita terbaru 1.500 sejak 3 hari terakhir. Itu menunjukkan bahwa rudal-rudal Hamas itu tidak tersentuh oleh serangan udara Israel. Dan bahkan ada salah satu pengamat politik Israel yang tadi diwawancara, yang saya sempat mendengarkan analisa dari sana, mengatakan bahwa dengan kekuatan militer Israel yang sekarang sangat luar biasa, kalau kita bandingkan dengan Palestina itu bisa dikatakan tidak ada perbandingannya, tidak bisa kita perbandingkan. Kekuatannya sangat luar biasa. Tapi walaupun demikian, Israel tetap berada di pihak yang dirugikan. Bukan berada di pihak yang menang, bukan berada di pihak yang superior atas Hamas, atas Jihad Islami, atas perjuangan rakyat Palestina. Justru mereka di balik yang sangat rugi. Kenapa? Karena dari 3 hari terakhir saja Israel mengalami kerugian hampir 160 juta US. Itu dana yang sangat besar, hampir 2,2 triliun mereka mengalami kerugian. Ditambah bursa efek mereka juga jatuh gitu kan ya, nilai bursa efeknya jatuh. Ditambah beberapa penerbangan dari Eropa, dari negara-negara Eropa, dari Jerman itu sekarang stop. Kita tahu bahwa uang sangat takut dengan tidak adanya perdamaian. Di lain sisi bahwa rakyat Israel yang datang eksodus dari beberapa negara, dari Amerika, dari beberapa negara yang lain datang ke Israel, mereka mereka menuntut perdamaian, kedamaian. Tetapi ketika mereka datang ke Palestina gitu kan, ke Israel, justru yang terjadi adalah kekhawatiran. Apalagi roket-roket yang diluncurkan oleh Hamas sekarang sudah bisa sampai ke Tel Aviv. Tapi caranya keji sekali. Mereka ingin mengusir warga yang sedang berada di Aqsa. Mereka mengajak permukim Israel untuk menonton itu bersama. Dan saat ini momennya sangat sakral. Kenapa harus di momen Lebaran juga, Mas Anan? Ada apa, sinyal apa yang ingin mereka kirimkan? Ada beberapa hal kenapa dilakukan sekarang, kenapa dilakukan Ramadan terakhir ini. Karena pada tanggal 27 Ramadan itu mereka akan melakukan semacam pawai, rally pawai besar-besaran untuk memperingati akuisisi atau aneksasi wilayah Yerusalem Timur yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Dan para ekstremis Yahudi menginginkan agar mereka bisa masuk ke Masjidil Aqsa bersamaan dengan para umat Islam yang sedang melakukan itikaf. Dan ini mendapat support yang kuat dari Benjamin Netanyahu yang memanfaatkan kondisi ini untuk kepentingan politik pribadi. Kita tahu bulan Maret lalu di Israel itu sudah terjadi 4 kali pemilu terakhir kemarin dan belum ada pemenang mayoritas, sehingga Partai Likud yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu itu tidak bisa membentuk pemerintahan kecuali harus berkoalisi. Dan untuk berkoalisi berarti dia harus mendapatkan dukungan dari partai-partai lain, mendapatkan dukungan dari rakyat. Nah, untuk mendapatkan dukungan dari rakyat maka dia membuktikan, saya akan membuktikan apa yang kalian inginkan, salah satunya dengan memberikan fasilitas kepada ekstremis Yahudi untuk masuk ke Masjid
Masjidil Aqsa. Tetapi yang terjadi adalah ekstremis Yahudi pun tidak bisa masuk ke Masjidil Aqsa. Tetap dipertahankan oleh orang-orang Islam yang sedang beribadah di dalamnya. Ya, Mas, kalau kita lihat penyerangan ini dari apa yang Mas sampaikan tadi bahwa sebetulnya Israel juga dalam posisi terjepit ya, tidak diuntungkan dari berbagai sisi, termasuk dari segi kedamaian, keamanan, kemudian juga berdampak terhadap ekonominya. Tapi kan di sisi lain kita juga tahu bahwa ada dukungan yang begitu besar sekali dari Amerika Serikat misalnya. Lantas bagaimana ini nanti akan potensinya ke depan melihat mereka juga terus merugi, tapi di sisi lain juga ada dukungan Amerika Serikat? Ya, ini dibutuhkan pihak kedua, dalam hal ini sebuah negara yang bisa dikatakan tidak berpihak kepada Israel, tapi kekuatan politiknya itu sama dengan Amerika Serikat. Misalnya di situ ada Rusia, di situ ada Cina gitu ya, yang bisa menjadi penengah dan menekan Amerika Serikat yang selama ini selalu menjadi pendukung utama terhadap Israel. Dan saya kira Israel tanpa dukungan Amerika Serikat juga tidak akan bisa melakukan apapun ya, tidak akan bisa melakukan apapun. Nah, dibutuhkan dukungan yang oleh negara-negara yang kuat dalam hal ini, walaupun itu sangat kecil kemungkinannya. Tapi apa yang bisa dilakukan sekarang adalah oleh masyarakat di seluruh dunia yang anti kekerasan, anti penjajahan adalah di zaman media digital, di zaman medsos seperti sekarang ini, ada sesuatu yang bisa dilakukan untuk menekan Israel, yaitu media sosial. Israel sangat takut dengan media sosial. Israel sangat takut dengan medsos. Israel sangat takut dengan Facebook, dengan Twitter. Kalau kita terus gaungkan Israel adalah teroris ya, bikin hashtag yang sangat besar gitu, Israel keluar dari Gaza, Israel hentikan, itu akan menjadi pertimbangan mereka. Meskipun akun-akun yang jelas menyerang Zionis Israel langsung bisa diblokir oleh platform digital tersebut, Mas Anan. Walaupun itu terjadi, tapi ketika itu dilakukan terus, itu akan menjadi sebuah kekuatan tersendiri. Dan itu intelijen mereka juga sangat mempertimbangkan hal tersebut. Tidak bisa diabaikan. Oke, baik. Artinya memang mungkin seluruh umat Muslim di dunia juga harus bersatu, Androy, untuk memberikan dukungan kepada Palestina. Jelas Indonesia sangat mengutuk keras apa yang dilakukan oleh tentara Israel ya, Mas ya. Terima kasih banyak Mas Anan Nurdin sudah hadir, Mas, di hari pertama Idul Fitri ini di Kabar Petang nanti saya. Ya. Dan pemirsa, kita usai jeda berikut akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana suasana Lebaran ala Betawi bersama seorang budayawan Betawi, Babe Ridwan Saidi. Usai jeda berikut tetaplah bersama kami.